seseorang muncul dari arah selatan, memakai kaos berwarna coklat dengan celana berintonasi sama. Kupikir kepekaanku terhadapmu masih sama, dengan jarak yang cukup jauh, dengan penglihatan yang kurang optimal. Aku tahu itu kamu. Pepatah bilang, bila kamu menemukan seseorang dalam jarak yang jauh, meski di tengah kerumunan, kamu langsung mengetahui siapa itu. Artinya, kamu menyukai sosok itu. Hampir setahun semenjak kelulusan, kita tidak pernah bertemu. Tidak ada yang berubah dengan penampilanmu. Begitupun dengan penampilanku. Cara berjalanmu sedikit tergesa-gesa dengan pandangan lurus. Suaramu tidak seberat laki-laki sebayamu pada umumnya. Kamu tidak terlihat ramah pada orang yang tidak dekat denganmu. Bahkan tidak ada yang berubah dengan senyum dan tawamu. Bang, mau kemana? Teman di sampingku segera menyapamu. Ya, temanku memang dekat denganmu, karena kalian pernah berada dalam satu tim basket di sekolah dulu. Dia masuk kemana? Tanyaku tidak bisa menahan rasa ingin tahu terhadapnya. Kedokteran. Aku tidak mengerti harus menyampaikan perasaan seperti apa yang muncul dalam benakku sekarang. Rasanya senang mendengarmu masuk jurusan favorit. Rasanya bangga padahal aku bukan siapa-siapa. Rasanya aku ingin berteriak bahwa kamu sangat hebat. Rasanya aku ingin mengatakan kepada semua orang, firasatku benar, bahwa kamu cerdas. Kamu mempunyai potensi untuk menjadi sukses. Kamu berbakat dan auramu sangat kuat. Sempat dulu aku merasa sedikit hebat karena nilaiku jauh lebih tinggi dibandingmu. Kupikir penampilanku tidak bisa dibilang bagus. Wajah dan tubuhku biasa saja. Aku pun tidak pandai dalam olahraga seperti dirimu. Namun, aku mempunyai bakat dalam bidang akademik. Kupikir aku mempunyai harapan untuk bisa berada di sampingmu. Kenyataannya, yang terjadi padaku sekarang membuatku perasaanku bercampur aduk. Terutama ketika mendengarmu masuk kedokteran. Aku bukan siapa-siapa. Nilaiku yang tinggi tidak membawaku masuk jurusan favorit sepertimu. Aku tidak mengeluh dengan keadaanku. Aku selalu mencoba untuk bersyukur. Mungkin ini yang terbaik. Tapi setelah melihatmu mengetahui kehidupanmu sekarang, sebuah pikiran muncul dalam benakku. Masa depanmu cerah sementara aku bukan siapa-siapa. Aku tidak tahu tujuanku, cita-citaku, bahkan mimpi terasa asing bagiku. Kupikir kamu sedang memperlebar jarak di antara kita, menghancurkan harapan yang dulu sempat kubangun. Aku tidak seharusnya berharap waktu itu. Kesombongan kecil itu tidak seharusnya muncul. Waktu hampir menunjukkan pukul 11. Acara akan segera dimulai 2 jam lagi. Namun, sebagai panitia, kamu sudah sibuk menyiapkan segala hal sebelum acara dimulai. Sebagai panitia, aku juga berkewajiban membantu timku untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum acara inti dimulai. Sejak itu, aku melihatmu lagi. Semua staf fakultas sudah tersusun rapi, lengkap dengan banner di atas setiap meja. Semua panitia sibuk merapikan meja, menyusun hiasan di atasnya, dan membaca materi yang telah disediakan, waspada bila ada pertanyaan dari peserta nanti yang tidak bisa terjawab. Peserta tryout akan memasuki acara setelah pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tryout baru selesai sekitar pukul 12 sampai 12.30. Akhirnya acara yang ditunggu pun dimulai. Para peserta memasuki ruangan dan mulai mendatangi stand yang sesuai dengan minat mereka. Di tengah ruangan, seorang mic muncul membawakan acara. MC memanggil seorang panitia untuk bernyanyi. Beberapa peserta mengelilingi daerah tengah untuk mendengarkan lagu yang dibawakan sang penyanyi. Disitulah aku melihat sosokmu kembali. Kamu membutuhkan speaker dan kabel yang ada di situ. Kemudian duduk kembali di mejamu sebelumnya. Ada 3 kursi di mejamu.
Kursi bagian kanan dan tengah sudah terisi oleh panitia lain. Kamu duduk di kursi bagian kiri. Peserta datang mengurumuni mejamu, bertanya segala hal tentang fakultas dan jurusanmu, dan kamu menjelaskannya dengan ramah. Sepertinya aku harus menarik kata-kataku bahwa kamu tidak ramah. Enak sekali jadi peserta itu, bisa menatapmu dari dekat, mengobrol denganmu, mendapatkan senyumanmu, dan mendapatkan perlakuan yang ramah darimu. Itulah yang sedang aku pikirkan. MC mempersilahkan seorang panitia untuk maju ke depan menyajikan sebuah lagu bergenre dangdut. Kamu terlihat excited dan turut maju ke depan. Sayangnya mic yang kamu pegang tidak berfungsi. Pasti akan bagus bila kamu benar-benar bernyanyi. Aku belum pernah mendengar suaramu secara jelas. Mungkin saja saat itu tanpa sadar aku akan merekam suaramu diam-diam, layaknya penguntit. Kini aku menyadari betapa hebatnya dirimu. Aku tidak tahu mengapa, mungkin aku berlebihan. Pendapatku subjektif karena terlalu mengagumimu. Kamu bukan seorang ketua OSIS terkenal sewaktu di sekolah dulu. Bukan siswa pintar yang sering dipanggil guru untuk mengikuti olimpiade. Bukan siswa rajin yang selalu mendapat nilai bagus dan peringkat tinggi di kelas. Kamu juga bukan ketua klub yang populer di kalangan siswi-siswi di sekolah. Kamu masuk tim basket ini namun hanya sebagai anggota. Kamu bukan orang yang baik yang selalu mendengar senyum atau dengan terang-terangan membantu orang lain. Tapi aku melihatmu rohku begitu khusyuk di masjid. Kamu bukan siswa teladan yang datang paling pagi dan pulang cepat untuk belajar. Kamu datang ke sekolah setengah jam sebelum pelajaran dimulai hanya untuk mengobrol dan menonton jam pelajaran olahraga kelas lain setiap harinya. Kamu bukan siswa yang aktif tapi selalu datang dan membantu mengurus agenda klub basketmu. Kamu tidak berpenampilan sangat rapi tapi mencoba memakai dasi dan atribut penting yang lain bila ada upacara. Kamu terlihat mudah bergaul tapi temanmu hanya itu saja. Kamu jarang tersenyum tapi selalu tertawa ketika bersama temanmu. Kamu terlihat serius tapi candaanmu bisa dibilang receh. Penghujung acara tiba. Pengumuman juara juga akan dilakukan dan topik utamaku masih saja kamu. Semua panitia kini sibuk merapikan properti yang digunakan dalam acara. Kamu melihat seseorang kesulitan membawa properti yang baru saja digunakannya. Dengan cepat, kamu membantunya. Ah, betapa baiknya kamu. Bila kepalaku bisa diputar 180 derajat, seperti hantu yang ada di film horor. Mungkin penampakanku pasti mirip dengan itu saat menatapmu pergi dari depan sampai belakang ruangan. Hari ini kamu menyadarkanku bahwa jarak kita semakin jelas. Semakin aku membandingkan diriku dengan dirimu, semakin aku tahu bahwa kita berbeda. Bukan jarak dalam bentuk angka yang menyakitkan. Jarak yang muncul pada kita berada dalam posisi zero mil yang menyakitkan. Seperti ada yang mengganjal, seperti sesuatu sedang ditarik paksa dari tubuhmu. Bila penasaran, rasanya seperti ingin memukul dadamu sendiri, tapi tidak mengerti jelasnya mengapa. Kamu hanya merasa dirimu bukan siapa-siapa, kamu hanya merasa tidak pantas. Sampai acara berakhir tidak ada hal istimewa terjadi. Aku hanya pulang dan mendapatkan sedikit pencerahan. Maaf, cerita ini tidak sesuai ekspektasimu. Ini bukan cerita tentang dua insan yang bertemu kembali dan akhirnya dipersatukan. Ini bukan cerita di mana kamu bisa berharap terjadi sesuatu pada sang gadis karena kesabarannya menjadi pengagum rahasia. Ini hanya tentang aku, kamu, dan ketidakmampuanku melupakanmu. Dan sampai akhir cerita, aku masih berharap terjadi sesuatu antara kita. Aku masih berharap waktu mempertemukan kita kembali nanti. Suatu hari nanti bila kita bertemu, aku akan menjadi cukup hebat sehingga pantas berada di sampingmu.